Nah, yang selanjutnya adalah contoh kajian yang menggunakan teori strukturalisme genetik. Ada beberapa karya sastra yang dianalisis dengan menggunakan pendekatan strukturalisme genetik. Nah, tetapi sebelum kita membahas mengenai kajian yang menggunakan pendekatan strukturalisme genetik, saya akan sedikit memaparkan apa itu strukturalisme genetik. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa strukturalisme genetik ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menganalisis sebuah cerpen, novel, dan puisi, serta karya sastra lainnya. Selain itu, ada juga pendapat dari beberapa ahli yang mengatakan atau yang memberi pendapat mengenai apa itu strukturalisme genetik. Yang pertama, Yasa tahun 2012 yang mengatakan bahwa teori ini merupakan salah satu cabang sosiologi sastra yang memadukan antara struktur teks, konteks sosial, dan pandangan dunia. Menurut Ratna tahun 2004, secara definitif, strukturalisme genetik adalah analisis struktur dengan memberikan perhatian pada asal-usul karya sastra. Yang ketiga, Rossidi dan kawan-kawan tahun 2010 yang mengatakan bahwa strukturalisme genetik adalah salah satu metode penelitian sastra yang menekankan hubungan antara karya sastra dengan lingkungan sosialnya. Nah, yang terakhir dari Suwardi Endaswara tahun 2003 yang mengatakan bahwa strukturalisme genetik adalah salah satu metode penelitian sastra yang bersifat tidak murni, yang merupakan bentuk penggabungan antara struktural dengan metode penelitian sebelumnya. Nah, ini ada beberapa artikel jurnal yang saya tampilkan. Yang pertama adalah Pandangan Dunia Pengarang dalam kumpulan puisi blues untuk Boni karya Rendra, kajian strukturalisme genetik. Nah, ini ditulis oleh Andisa Lestari dari SMA Anur Bekasi. Dan artikel jurnal ini sudah diterbitkan dalam jurnal Aksis, Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia, volume 1 nomor 1 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan dunia pengarang dalam kumpulan puisi karya Rendra dengan menggunakan teori strukturalisme genetik. Nah, metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Nah, langkah analisisnya yang pertama itu memaparkan fakta kemanusiaan empiris, struktur sosial masyarakat yang terjadi pada saat puisi itu diciptakan. Nah, yang kedua, mengkaji struktur intrinsik yang membangun puisi. Yang ketiga, memaparkan struktur karya sastra. Yang keempat, menghubungkan fakta kemanusiaan dan subjek fakta kemanusiaan dalam struktur masyarakat dengan struktur sosial yang terbangun di dalam teks.
Yang kelima, menganalisis untuk menentukan pandangan dunia pengarang yang terdapat dalam kumpulan puisi Blues untuk Boni karya Rendra. Nah, di sini ditemukan bahwa fakta kemanusiaannya yaitu keadaan sosial masyarakat Indonesia pada masa Orde Lama, khususnya sekitar peristiwa G30 SPKI, perpindahan kekuasaan, dan keadaan politik Indonesia. Untuk fakta dunianya, yaitu memuat terdapat 6 puisi yang memuat pandangan dunia berupa kritik sosial terhadap keadaan sosial politik di Indonesia dan di Amerika. Kesimpulan dari jurnal tersebut yaitu meliputi 3 hal. 6 puisi berisi pengabaran politik di Indonesia dan di Amerika. 5 puisi berisi pelanggaran manusia terhadap nilai-nilai susila dan kebudayaan. Dan 2 puisi berisi kritik terhadap lembaga. Nah, yang selanjutnya yaitu artikel jurnal yang berjudul Strukturalisme Genetik Lucien Gultmann dalam novel Orang-Orang Proyek karya Ahmad Tohari. Ini ditulis oleh Dewi Nur Hasanah, mahasiswa pascasarjana Prodi Ilmu Sastra Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Ini diterbitkan di Jurnal Humaniora volume 6 nomor 1 bulan Januari tahun 2015. Adapun tujuan dari artikel tersebut yaitu menjelaskan struktur novel Orang-Orang Proyek karya Ahmad Tohari, pandangan kelas sosial Ahmad Tohari, dan struktur sosial masyarakat yang melatar belakangi lahirnya novel tersebut. Nah, penelitian ini menggunakan metode deskriptif, analisis, dan dialektis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur novel Orang-Orang Proyek ini menggambarkan adanya beberapa hubungan oposisi, yaitu oposisi kultural, oposisi alamiah, oposisi sosial, dan oposisi manusia. Nah, yang selanjutnya artikel jurnal yang berjudul Analisis Strukturalisme Genetik, kumpulan cerpen mencuri kisah dari pembaringan karya Sarwo M. Jantur. Di sini diteliti oleh Nur Alin Hidayati, program Dr. Pascasarjana Universitas 11 Maret. Nah, di sini diseminarkan dalam Konferensi Nasional Bahasa dan Sastra ke-3. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan dunia pengarang dalam kumpulan cerpennya. Dan yang kedua, mengetahui latar belakang sejarah atau peristiwa sosial yang melatar belakangi terciptanya karya tersebut. Nah, tekniknya yang digunakan adalah studi kepustakaan atau dokumentasi. Nah, untuk analisis datanya yang digunakan yaitu metode dialektika.
Nah, kesimpulan dalam artikel tersebut yaitu berdasarkan hasil analisis dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa secara umum pandangan dunia pengarang dalam cerpen Mencuri Kisah dari Pembaringan didominasi oleh ekspresi pandangan dunia, nasionalisme, humanisme, tradisionalisme, dan religius. Nah, struktur setiap cerpen yaitu terbukti memiliki kesejajaran hubungan dengan struktur sosial masyarakat Bojonegoro ataupun Indonesia yang digambarkan pengarangnya dalam karyanya. Nah, ini yang terakhir dari artikel jurnal juga yang berjudul Strukturalisme Genetik, cerpen hitam putih Kotaku karya Rismiana, ditulis oleh A. Yulianto dari Balai Bahasa Kalimantan Selatan. Nah, ini diterbitkan di jurnal Melangun, jurnal ilmiah Kebahasaan dan Kesusastraan, volume 14 nomor 2 Desember 2017. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu yang pertama, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendeskripsian eksistensi tokoh utama dalam cerita. Dan yang kedua, mengetahui pendeskripsian lingkungan sosial budaya pengarang. Yang ketiga, untuk mengetahui pendeskripsian lingkungan budaya dalam cerita. Yang keempat, untuk mengetahui pendeskripsian pandangan dunia pengarang dalam cerpen hitam putih Kotaku. Nah, di sini menggunakan pendekatan strukturalisme genetik Lucien Colbert untuk mendeskripsikan tujuan dari penelitian tersebut. Nah, berdasarkan analisis strukturalisme genetik terhadap cerpen hitam putih Kotaku karya Rismiana dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, eksistensi tokoh Aulia terlihat dalam keikutsertaannya pada gerakan aktivitas dakwah di kota Banjarmasin. Pandangan dunia pengarang dalam cerpen hitam putih Kotaku ini sangat jelas tergambar, yaitu akibat ditinggalkannya sebagian ajaran Islam. Nah, di sini lingkungan sosial budayanya digambarkan sebagai sebuah kota kehidupan yang sangat religius. Ini akibat pergaulan atau akibat pengaruh dari gaya hidup modern dan budaya kebarat-baratan, pelan-pelan terdapat pergeseran pola sosial budaya di sebagian warga kota Banjarmasin. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang memahami atau ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Sekian, saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.